Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu di sore hari ini dengan bapak-bapak, ibu-ibu, handai tolan dan rekan-rekan, sahabat-sahabat, seluruh pemirsa. Kita bisa bertemu walaupun melalui Android atau YouTube Anda. Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan saya, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin bersahabat dengan Tuhan, sehingga kita semakin tahu akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita baca masih dalam Yakobus. Saya mau beritahukan dulu mungkin dalam kehidupan kita, kalau kita mau melihat kisah James ini yang ditulis oleh saudara Tuhan Yesus, yaitu Yakobus. Dan ini adalah untuk mengungkapkan etika orang percaya, atau yang paling penting adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa harus tingkah laku orang percaya itu harus benar di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, sehingga kita betul-betul bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Teman saya katakan tadi dalam satu khotbah, dia katakan ada Kristen yang namanya Kristen ular beludak. Jadi di mana-mana dia membuat bahaya, ya, di mana-mana dia melakukan ya, Anda tahu bagaimana ular beludak. Ular beludak itu kan kerjanya kadangkala di padang pasir itu sembunyi atau mengkamuflase warna kulitnya dengan situasi alam yang di mana dia ada. Dan itulah dia. Dan oleh karena itu saya mau katakan dikatakan sahabat saya itu bahwa Kristen ular beludak itu adalah Kristen yang membahayakan, Kristen yang menghancurkan, Kristen yang memporak-porandakan dan lain sebagainya. Dan walaupun dia sering berganti kulit, dia tidak akan pernah berubah. Ada orang-orang seperti itu katanya. Dan saya berharap ya itu tidak terjadi bagi kita orang-orang percaya, tetapi kita akan terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan ada orang-orang Kristen kupu-kupu, ya, yang awalnya dia merusak, melakukan perusakan sana sini. Dia akan merupakan ya ulat yang begitu merusak daun-daun dan lain sebagainya. Pada satu waktu akhirnya dia bertapa, dia membungkus dirinya, dan kemudian dia berupaya mengalami perubahan dalam dari ulat kepada kepompong, dari kepompong kepada kupu-kupu, dan kemudian dia menjadi kupu-kupu yang bisa terbang, yang kalau tadinya sebagai masih ulat dia di tempat kotoran-kotoran, tetapi ketika dia menjadi kupu-kupu dia bisa menjadi alat penyerbukan, dari terbang dari satu butik bunga yang lain kepada butik bunga yang lain, sehingga semarak yang begitu luar biasa. Jadi jadilah Kristen yang mungkin dulu kita lebih baik ya merusak dahulu, tetapi sekarang menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi contoh. Dan itulah yang diharapkan Tuhan. Maka tema firman Allah kita adalah ayat yang dari pasal 4, dari ayat 7 sampai dengan 10 saya bacakan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu mendua hati. Sadarilah kemalangan, berdukacitalah, meratalah, hendaklah tertawa kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Jadi jelas di situ dikatakan ayat yang ke-7, tunduklah kepada Tuhan. Tema kita mendekat kepada Allah. Mengapa kita perlu mendekat kepada Allah? Karena dikatakan firman Allah yang kita baca tadi di pasal yang 4 ayat 8, bahwa ketika kita mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepada kita. Nah, ketika Allah mendekat dengan kita, maka segala sesuatu yang mungkin datang mau menghancurkan hidup kita, atau setan mau menghancurkan hidup kita,
kita akan dapat kalahkan. Karena apa? Allah mengcover kita, Allah menjagai kita dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana cara kita mendekat kepada Allah? Alkitab katakan, tunduklah kepada Allah. Jadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dia harus tunduk kepada Allah, menyerahkan hidupnya kepada Allah, dan betul-betul menyerahkan seluruh hati pikirannya kepada Allah. Sehingga ketika setan datang melawan pikirannya, dia akan bisa taklukkan. Karena kalau dengan kekuatan kita tidak akan pernah bisa mengalahkan setan. Tapi dengan melakukan hal yang luar biasa. Karena setan mempunyai pengalaman untuk menghancurkan rumah tangga, bahkan membuat pembunuh pertama di dunia ini, yaitu Kain yang membunuh saudaranya, dan membuat sebuah keluarga yang menikmati keindahan di Taman Eden, dan kita lihat bagaimana dia mengalami kehancuran karena setan. Dia harus diusir dari taman itu. Karena apa? Dia memberontak terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka telah dikatakan jangan memakan buah pengetahuan baik dan buruk, tetapi justru mereka memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Ada buah pengetahuan, pohon kehidupan di situ. Tapi mereka lebih memilih untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh setan, sementara Tuhan sudah dan pada akhirnya mereka diusir. Nah, Alkitab katakan tunduk kepada Allah, maka lawanlah si iblis, dia akan keluar. Makanya kenapa kita ketika melihat orang kerasukan setan, dalam nama Yesus kita akan mengusir setan itu keluar. Karena Yesus yang ada dalam kehidupanmu. Karena Tuhan yang ada dalam kehidupanmu, kuasa Yesus yang ada dalam kehidupanmu, itulah yang akan menghancurkan setan yang merasuk seseorang. Atau ketika engkau menyembuhkan seseorang dalam karena Yesus yang ada dalam kehidupanmu. Ketika engkau mendekat kepada Tuhan, Alkitab katakan dia mendekat. Nah, orang yang mendekat itu saya katakan tadi adalah orang yang tunduk kepada Allah. Jadi sehingga ketika kita hidup tunduk kepada Allah, dan kita bisa dikatakan oleh firman Allah menghancurkan pekerjaan iblis. Dan jangan takut, Tuhan menyertai kita. Lalu yang kedua dikatakan, tahirkanlah tanganmu. Bukan hanya tangan yang perlu ditahirkan dari pembacaan, juga perlu ditahirkan. Mulut kita perlu juga ditahirkan, karena Anda tahu hidup mati dikuasai lidah, ya. Atau jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita perlu tahirkan. Tangan ini bukan dipakai untuk menampar istri, atau memukul, atau mencuri, atau mengambil milik orang. Kaki kita bukan kita pakai untuk menuju kepada tempat-tempat pelacuran, atau kaki kita itu menendang orang-orang lain yang tidak punya hak kita untuk itu. Ya, jadi kita sebagai orang yang percaya, tahirkan tangan kita, supaya tangan kita ini tidak kita pakai untuk berlawanan dengan kehendak Allah. Karena orang yang mendekatkan diri, dia diberikan self control dari Allah, buah pengendalian dari Roh Kudus, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, penderitaan, kesabaran, kerendahan hati, dan pengendalian diri, kata firman Allah. Dia berikan itu bagi kita supaya apa? Kita hidup selaras dengan apa yang dikatakan oleh buah-buah roh itu. Sehingga pelayanan kita adalah pelayanan yang betul-betul membuat kita menyenangkan hati Allah. Jadi mari tahirkan tanganmu, tahirkan hatimu, tahirkan mulutmu, tahirkan kakimu untuk melakukan apapun panca indera kita ini yang Tuhan berikan kepada kita, otak kita kah, pikiran kita kah, apapun itu. Mari kita tahirkan itu semuanya untuk kita pakai memuliakan Allah. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu,
dengan segenap jiwamu. Maka ya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi ada dasarnya. Sehingga ketika kita mentahirkan semuanya itu, hati kita jaga, dari situ sumber kehidupan. Mulut tidak melakukan fitnah, caci maki, sumpah serapa, kebun-kebun binatang, kebun-kebun sayur dan lain sebagainya. Tidak akan keluar dari mulut kita, karena kita tahu bahwa hidup mati dikuasai oleh lidah, ya. Jadi semuanya ditahirkan untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir kata firman Allah, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dia tidak merendahkan diri di hadapan Allah, sama seperti Ahab, sama seperti Ahas, yang memberontak kepada Allah, walaupun sudah mendapat teguran, walaupun sudah dibuang ke Babel, tetapi terus melawan Allah, dan bukan merendahkan diri, bukan malah datang bertobat, tapi justru dia melawan Allah. Jadilah seperti ini si Ahas, si Manasye, walaupun dia jahat sekali dan melakukan hal yang sungguh-sungguh ya tidak terpuji lah, ya, mempersembahkan anak, membuat patung-patung penyembahan dan lain sebagainya. Aduh, itu mengerikan. Dan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang benar, terhadap orang-orang kudusnya. Tetapi ketika dia dibuang, dia minta ampun kepada Tuhan, dia merendahkan diri di hadap Allah, dan dalam arti dikatakan melunakkan hati Allah. Dan betul, ketika dia datang merendahkan hati, mengakui dosa-dosanya, Tuhan memulihkan dia. Haleluya. Dan itulah harapan Tuhan bagi kita, supaya kita terus rendah hati di hadapan Tuhan. Yesus itu sangat rendah hati. Makanya dia katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati. Yesus itu adalah rendah. Dia adalah teladan kita yang sempurna. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita harus tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati di hadapan Yesus dalam kehidupan ini. Ketika kita rendah hati, kata firman Allah, kita akan ditinggikan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan tahu persis situasi, keadaan, kondisi kita di hadapan Allah. Kita tahu, Tuhan tahu persis bagaimana sikap hati kita di hadapan Allah. Tuhan tahu persis bagaimana sikap hati kita ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita ada melakukan aktivitas kita, ketika kita mengerjakan tugas-tugas sehari kita. Apakah kita masih tetap mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan mengatakan, aku butuh Engkau Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu Tuhan, aku butuh sebab aku tidak berdaya menghadapi semuanya ini. Dan itulah sebabnya Tuhan katakan ketika kita merendahkan hati, Tuhan yang akan meninggikan kita. Sebab apa? Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Maka firman Allah katakan, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, supaya ia meninggikan engkau pada waktunya. Ada waktunya ketika engkau merendahkan diri, ada waktunya Tuhan meninggikan engkau. Tapi bertahanlah terus dalam segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan yakinlah, ketika kita melakukan pelayanan juga dengan segala kerendahan hati, Tuhan akan menolong. Dan ketika kita seperti ini saya menyampaikan firman Allah kepada Anda, harapan saya kepada Tuhan, supaya setiap orang yang mendengarkan firman Allah hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kasihnya, hidupnya, hartanya, apapun yang dimiliki, yang dipercayakan Tuhan kepadanya, itu bisa diberikan kepada Tuhan, dan dia menikmati yang terbaik di bumi ini maupun di surga yang akan datang. Dan itu tidak akan bisa dilakukan kalau orang percaya yang tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau orang percaya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia tahu apa yang akan dikerjakannya,
dia akan tunduk kepada Allah karena dia tidak akan bisa melawan godaan setan. Dan ketika dia tunduk kepada Allah, setan pun tunduk kepada dia. Dan dia tidak akan bisa memiliki kuasa yang luar biasa kalau hatinya, tangannya, mulutnya penuh dengan sumpah serapah atau hal-hal yang dilakukan oleh panca inderanya atau tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya, itu adalah yang jahat. Tetapi firman Allah sebenarnya kalau kita termasuk dalam tubuh Kristus, kalau tangan kita sakit, yang satu katakan kiri, maka tangan kanan akan dengan segera menolong. Kalau kaki-kaki kita sakit, maka dengan segala upaya tangan akan segera memberikan perawatan yang begitu luar biasa, yang bisa semampu orang itu menolong bagian dari tubuhnya yang sakit. Tidak dikatakan mampus kau, mati kau. Tidak, tidak. Tetapi dengan segala keberadaannya dia, mungkin rasa sakitnya itu dialami oleh seluruh tubuhnya. Kalau orang itu katanya tidak mengalami bagian dari apa? Kalau kan kita ini diumpamakan anggota tubuh Kristus. Kalau satu menderita, yang lain juga menderita. Tapi kalau dia yang satu tidak menderita atau dalam kelompok itu dia tidak merasa menderita, itu katanya bukan bagian dari anggota itu. Yaitu mungkin anggota dari apa itu, ular beludak ya. Tapi puji nama Tuhan, biarlah kita merendahkan diri di hadapan Allah supaya Tuhan meninggikan kita pada waktunya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih karunia-Mu bagi hidup kami. Tuhan berkati firman-Mu, Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati pemimpin bangsa kami. Tuhan, Engkau Allah yang kami serahkan, Engkau kepadamu kami serahkan pemimpin bangsa kami, sehingga Presiden dan Wakil Presiden dapat melakukan tugas-tugasnya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pihak keamanan juga pertahanan dapat menjaga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan kami juga berdoa buat gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati aras nasional, dapat menyalurkan suara kebenaran, suara kenabiannya. Gereja-gereja Tuhan dimanapun seluruh dunia, Tuhan berkati. Gereja Pantai Kosta juga Tuhan memberkati. Tuhan tolong supaya gerejamu tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, Kau memberkati. Dan kami juga berdoa buat seluruh anak bangsa, sehingga seluruh anak bangsa hidup dalam kerukunan, dalam damai, tidak saling memecah belah, tidak saling mementingkan diri sendiri, tidak menghasut untuk melakukan apa yang tidak benar. Tapi Tuhan, semua anak bangsa bisa hidup sebagai anak bangsa yang mengerti arti daripada Bhinneka Tunggal Ika, sehingga di 28 Desember ini menjadi titik balik bagi orang-orang atau masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk merefleksi kembali kehidupan ini dengan mengenang para pelaku-pelaku yang ada terlibat di 28 Oktober 1928. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan tolong semuanya sehingga Indonesia menjadi Indonesia yang hidup rukun satu dengan yang lain, tidak peduli apapun agama, apapun bahasanya, tetapi kami disatukan dengan satu tanah air, satu bahasa, satu haleluya Yesus. Satu tanah air, satu bahasa, satu nusa, yaitu Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya itu Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa, Tuhan Yesus, bagi mereka-mereka yang sakit, mari Engkau tumpahkan tangan atas mereka dalam nama Yesus, datang kepada mereka. Secara khusus Engkau menumpangkan tangan atas mereka, supaya semuanya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dan oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh oleh kuasa-Mu, mereka sembuh. Selalu ada mujizat bagi mereka, baik yang COVID, baik segala sakit penyakit apapun. Ketika engkau datang beriman kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyembuhkan engkau. Yakinlah bahwa engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan.
Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang berdampak. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Urus segala apa yang mereka butuhkan, sebab Tuhan berkata, aku melihara. Maka Tuhan tolonglah supaya mereka, mungkin ada utang piutang, bil-bil yang akan mereka bayar setiap bulannya, Tuhan mencukupkan mereka sehingga mereka tidak tambah stres dengan situasi dan kondisi keadaan ini, karena pertolongan Tuhan datang kepada mereka. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mau mengalami transformasi. Tuhan tolong, sama kalau Engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dada, Tuhan Yesus mari datang kepada mereka dan berkati mereka, masuk dalam hati mereka, urapi mereka Tuhan, genggam tangan mereka, sehingga sama seperti Engkau hadir di dalam kehidupan Saulus, datang juga ke dalam hidup mereka, sama seperti Engkau mengubah Saulus menjadi Paulus, kehidupannya menjadi terang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadikan juga mereka Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih. Dan bagi mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau Engkau orangnya, dengarkan dulu firman Allah. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan, kecuali dalam nama Yesus. Dan ketika Engkau mengambil keputusan untuk menerima Yesus, keputusanmu sudah tepat. Dan kalau Engkau orangnya, taruh tanganmu di dada dan mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan dalam hidup ini. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tapi saat ini ku datang, mohon ampun, Kau menyucikan segala dosa dan kejahatan yang kulakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama yang pernah aku lakukan. Dan terima kasih Tuhan buat pengampunanmu, buat penyucianmu. Saat ini Kau percaya telah mengendalikan hidupku, menguasai hati dan pikiranku, dan ku percaya sudah menerima hidup kekal dari Tuhan dan menjadi warga negara surga. Terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang muda, sehingga orang-orang muda adalah orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang mempermuliakan Engkau, yang betul-betul mengasah kehidupan mereka, baik secara spiritual, baik secara skill dan lain sebagainya. Tuhan tolong sehingga mereka betul-betul melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Dan kami berharap Tuhan, ketika mereka diberikan kesempatan untuk memegang tongkat estafet itu, kepemimpinan itu, Tuhan, mereka menjadikan bangsa ini jauh lebih besar dan menjadi maju. Nama-Mu dipuji dan dipuji. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau malam hari ini Anda mau tidur, jangan pernah lupa supaya Anda terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan juga bagi Anda yang sudah menerima Yesus, teruslah tinggal dalam Tuhan, yang sudah menikmati kasih karunia-Nya, saksikan, dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah kau sudah menerimanya. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepadamu. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Berbahagialah orang yang menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ya, kadang-kala sila-sila sedikit itu ada saja. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga saya mau katakan kepada kita, ingatlah bahwa menangislah dengan orang yang menangis, tersenyumlah dengan orang yang tersenyum, tertawalah dengan orang yang tertawa. Dan saya berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Sehingga semua peristiwa yang kita alami, suka duka, penderitaan, kesenangan, semuanya kita dapat katakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Anda tahu maksudnya, bahwa ketika Anda senang ataupun ketika Anda menderita, Anda tidak akan sampai melawan Tuhan atau memberontak kepada Tuhan atau menentang Tuhan dalam segala situasi apapun, baik waktu senang, baik waktu menderita. Ada waktu senang, orang menggunakan uangnya untuk pesta pora, mabuk, dan itu kan bersenang-senang. Jangan. Jadi kita dapat menanggung segalanya untuk tetap berada di jalur Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Anda pengedar narkoba, ingatlah, Tuhan Yesus sangat
mengasihi engkau. Tuhan Yesus sangat peduli terhadap engkau, dan berbaiklah kepada dia karena Tuhan mampu memakai hidupmu. Ia menantikan engkau dengan kasih yang luar biasa. Dan saya mau katakan tidak terhadap narkoba, yes, terhadap kebenaran firman Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya. Amin.